wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah muliakan ini. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang karya ilmiah saya yang berjudul Perang dalam Islam menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub melalui analisis buku yang berjudul Islam Antara Perang atau Damai. Masalah yang menjadi karya ilmiah saya adalah dikarenakan dunia ini memiliki banyak keberagaman seperti suku, budaya, bangsa dan juga agama. Walaupun memiliki banyak sekali keberagaman dan juga perbedaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang sama, walaupun memiliki cara pandang yang berbeda pemikiran masing-masing. Sebagai sang Maha Pencipta, Allah tentu saja mudah dalam membuat semua hal yang ada di bumi ini sejenis. Tetapi Allah menciptakan semuanya berbeda-beda karena Allah memiliki tujuan. Terkadang perbedaan tersebut seringkali menyebabkan konflik yang berujung pada perang. Pada dasarnya dalam Islam, perang bukanlah untuk menghancurkan atau membinasakan satu sama lain. Karena dalam Islam tujuan perang hanya untuk mencegah kezaliman, mencegah orang-orang lemah, menjaga orang-orang lemah, menghilangkan pembunuhan dan mencegah kebencian satu antara lain. Dan penyebab perang pula tidak hanya itu. Penyebab perang juga dikarenakan kurangnya pemahaman orang-orang mengenai ayat perang. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, perang itu ada yang wajib dan tidak, juga bahkan haram hukumnya jika dilakukan. Karena Islam juga tidak membenarkan adanya peperangan. Dijelaskan juga bahwa sebuah sebab dari terjadinya peperangan disebabkan oleh mereka yang memahami ayat secara tekstual tanpa mengetahui dan kondisi saat ayat itu turun. Dan masih banyak lagi pandangan mengenai perang yang terjadi dalam Islam. Batasan dan perurusan masalah dari karya saya menjuruk pada beberapa hal, antara lain: 1. Bagaimana pandangan Islam tentang perang. 2. Bagaimana hukum dalam Islam tentang memerangi orang muslim. Dan yang ketiga, orang seperti apa saja yang wajib diperangi dan tidak boleh diperangi. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat mengenai perang dalam Islam yang terjadi melawan beberapa kaum. Salah satunya 1. Perang melawan orang Muslim. 2. Perang melawan orang Yahudi. Dan yang ketiga, perang melawan orang Kristen. Yang pertama, perang melawan orang Muslim. Contohnya ketika perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Penyebabnya adalah karena kaum Muslim tidak mau mengembalikan harta kaum Muslim dan malah memberi peringatan kepada kaum Muslim di Mekah bahwa mereka dalam bahaya. Sehingga kaum Muslim Mekah mengirim kurang lebih 1.000 pasukan untuk membantu saudara mereka. Kemudian perang terjadi di daerah Badar sebelah selatan kota Madinah. Lalu yang kedua, perang melawan orang Yahudi, yaitu contohnya ketika perang Bani Quraidah yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Penyebabnya yaitu orang-orang Bani Quraidah membatalkan perjanjian perdamaian dengan kaum Muslim secara sepihak. Maka Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi orang-orang yang membatalkan perjanjian sepihak tersebut. Dan yang ketiga, perang melawan orang Kristen. Contoh pada ini adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Penyebabnya adalah adanya berita yang telah sampai kepada Rasulullah bahwa Bizantium telah mengerahkan sebagian besar pasukan Hisham serta merekrut kabilah-kabilah lainnya di daerah Semenanjung Alam. Maka Rasulullah segera mengirimkan kaum Muslim untuk segera bersiap dan pergi untuk perang. Tetapi ketika mereka sampai ke Tabuk, mereka tidak melihat pasukan itu karena mereka semua telah kabur dan perang pun tak pernah terjadi. Dari sini bisa diambil kesimpulan dari
perang dalam pandangan Islam juga hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan sangat terdesak dan terpaksa, dan ketika dizalimi dan untuk mempertahankan agama Islam. Umat Islam boleh memerangi suatu kaum jika umat Islam telah diserang terlebih dahulu oleh kaum tersebut. Perang dalam pandangan Islam juga bukan berarti orang bersifat menghancurkan hingga tidak bersisa kembali, bumi hangus dan habis-habisan tanpa memperhatikan hubungan atau etika kemanusiaan. Karena pada dasarnya perang dalam pandangan Islam memiliki perbedaan pandangan dengan perang Barat. Perang dalam Islam tidak didasari karena adanya rasa benci dan rasa tidak suka terhadap orang lain atau karena adanya perusahaan satu sama lain. Lalu golongan yang wajib untuk diperangi ada dua golongan, yaitu kaum kafir harbi. Yaitu kafir harbi adalah golongan non-muslim yang memerangi kaum muslim. Kaum muslim mendapat perintah dari Allah SWT untuk menghadapi peperangan yang dilakukan non-muslim. Kewajiban kaum muslimin adalah melawan musuh-musuh mereka dari kalangan non-muslim yang memerangi mereka. Dalam hal ini kewajiban muslim adalah berperang, memerangi, tetapi untuk mempertahankan diri. Lalu yang kedua ada kaum bugot. Kaum bugot adalah segolongan umat Islam yang melawan perintah pemerintah yang adil dan menjalankan hukum Islam dengan baik. Lalu golongan yang tidak wajib untuk diperangi yaitu ada dua. Yang pertama kafir musta'man. Kafir musta'man adalah non-muslim yang menetap atau tinggal di suatu negara Islam untuk beberapa waktu. Dia bukan warga negara muslim tersebut. Dia hanya tinggal untuk urusan bisnis, kepentingan diplomatik, belajar atau yang lain. Ajaran Islam mewajibkan setiap muslim untuk memberikan keamanan kepada non-muslim kategori ini, baik untuk hartanya maupun jiwanya. Sebab dia datang ke negara muslim tidak untuk berperang melawan orang muslim, tetapi untuk menjalin hubungan baik antara mereka. Lalu ada kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal dan menetap bersama dengan orang-orang muslim sebagai penduduk di negara muslim. Sebagai warga negara, ia memiliki keterikatan untuk hidup secara damai dengan orang-orang muslim. Dalam istilah lain, non-muslim di sini juga disebut dengan agama. Lalu hukum ikut serta dan berperang dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 93, yang artinya, dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim. Lalu ayat atau hadis cerita berperang. Sebagai orang muslim sudah seharusnya memahami Islam secara komprehensif atau menyeluruh, tidak secara parsial atau hanya sebagian saja. Karena ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbicara tentang perang dan juga damai. Kita harus bisa menempatkan ayat atau hadis perang dan juga sebaliknya. Salah satu contoh memahami hadis atau ayat Al-Quran secara tekstual dilakukan oleh Imam Samudra, yang hanya secara tekstual dan tidak melihat tata munculnya hadis. Hadis yang digunakan oleh Imam Samudra yaitu Imam Samudra seorang teroris yang bom Bali pada tahun 2002. Hadis tersebut berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perlindungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Imam Samudra tidak memahami hadis tersebut secara menyeluruh dan hanya sebagian. Imam Samudra juga tidak menempatkan hadis tersebut pada kondisi yang tepat. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, melalui tentang Quran surah At-Tahrim ayat 9 yang artinya, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob memberikan pendapat tentang makna ayat tersebut. Ayat tentang perang tersebut dalam buku Islam antara perang ulama. Menurutnya, kita harus paham bahwa agama Islam tidak hanya terdiri dari ayat tentang berperang,
Banyak ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang perdamaian dan keselamatan. Jika kita hanya mengambil ayat-ayat di atas, lalu kita menerapkan dalam kehidupan masyarakat dalam situasi damai, maka mungkin kita akan dianggap sebagai ekstremis atau teroris. Ayat ini hanya harus diterapkan pada situasi perang. Lalu kesimpulan yang bisa kita dapat dari sini, menurut pandangan Islam, perang boleh dilakukan hanya untuk melindungi diri, mempertahankan agama dan negara. Kita juga sebagai seorang muslim tidak boleh memulai perang jika tidak sedang dalam situasi darurat atau terdesak. Dan apabila terjadi perang, tidak boleh melawan musuh hingga membumi hanguskan. Kita juga selalu mematuhi peraturan dan adab berperang yang sudah jelas hukumnya dalam agama Islam. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang akan disampaikan oleh Karanya dipersilakan.